Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyul azim. Kaum muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Kita senantiasa melantunkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini berharap kita dikabulkan, minta selamat dunia, minta selamat akhirat, minta dijauhkan daripada siksa neraka. Doa ini akan tidak dikabulkan oleh Allah kecuali kita kuasai kuncinya. Setidaknya kunci doa ini dikabulkan oleh Allah yaitu terletak pada huruf sad. Sad pertama adalah inisial hubungan kepada Allah, yaitu solat. Maka ketika solat kita baik, insya Allah doa ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang solat itu adalah perintah utama dari Allah agar kita ingat dan senantiasa ingat kepada Allah. Aqimis solat tali zikri. Dirikan solat untuk ingat aku. Ini kata Allah. Jadi kita tidak boleh lupa sama Allah secara formalnya masuk di dalam solat. Dan dalam hadis Rasul mempertegas bahwa kedudukan solat itu adalah as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan solat berarti ia mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan solat berarti ia meruntuhkan agamanya. Artinya solat itu sangat esensial dalam kehidupan kita. Sesulit apapun hidup kita, jangan pernah meninggalkan solat. Kedua, yang bisa mengabulkan doa kuncinya adalah short inisial selawat. Kaitannya hubungan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan senantiasa kita berselawat kepadanya. Ini dicontohkan oleh Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ini adalah tauladan dari Allah sendiri dan para malaikat memberikan contoh kepada kita orang-orang yang beriman. Jangan pernah lalai berselawat kepada Nabi, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kedudukan solat itu menurut para ulama. Apapun salawat itu menurut para ulama, apapun yang kita memintai doa misalnya tanpa diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doa itu adalah ucapan yang sia-sia. Solat tanpa diucapkan kalimat selawat,
maka solat kita juga dianggap sia-sia. Karena salah satu dari rukun solat itu adalah mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makin banyak kita berselawat kepada Rasulullah, maka makin cinta Allah dan para malaikat kepada kita. Sedih kalau orang sepi dari berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bijak kalau ada kampung, ada masjid, ada desa, ada dusun yang menghidupkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikat telah mencontohkannya secara langsung. Sat ketiga, inisial silaturrahim. Sehebat apapun solat kita, sehebat apapun selawat kita, ketika kita meninggalkan silaturrahim kepada sesama manusia, maka kita masih diancam azab kesengsaraan. Doa kita tidak Allah kabulkan. Meminta doa sapu jagat, selamat dunia, selamat akhirat, tidak akan Allah kabulkan jika silaturahim kita rusak. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kemelaratan kepada manusia di mana saja ia berada, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Yang orang yang kecuali yang baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan kepada sesama manusia. Maka urusan silaturahmi, kegiatan silaturahmi, apapun bentuknya yang bisa mendatangkan sikap silaturahim di antara kita, itulah perbuatan yang paling terbaik dalam kehidupan kita, yang sangat dicintai Allah, dicintai para malaikat, dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah kita undang, ada majlis taklim, ada tabligh akbar, dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan sikap silaturahim, itulah sikap yang terbaik, mengikat hati antara kita. Silah tali rahim adalah kasih sayang, maka silaturahim adalah tali kasih sayang. Maka orang yang telah mengikat tali kasih sayang kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama muslim, itulah orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian inisial sad yang keempat adalah sedekah. Maka sebaik apapun hubungan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, manakala hubungan kita kepada materi, kepada harta tidak baik, maka akan rusak juga. Sebab akan ada penyesalan manusia di antara sikap kita kepada harta kita, yaitu dengan mengeluarkan sedekah. Sedekah itu include di dalamnya zakat, infak, hadiah, dan seterusnya. Artinya dalam arti yang luas, bersedekah. Mengeluarkan yang kita punya untuk orang lain dan mengembirakan orang lain. Maka orang yang melalaikan amalia sedekah, maka ia akan menyesal saat menghadap Allah. Saat sakaratul maut, saat di alam barzah, dan saat menghadap Allah akan menyesal. Dan kalimatnya ini, kalimat penyesalannya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Tuhan, beri tangguh kematianku walau sebentar saja. Aku akan bersedekah dan aku akan berbuat baik. Kalimat sedekah itu yang diutamakan. Kita minta kepada Allah, tunda kematianku walau sebentar saja. Aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik, memperbanyak sedekah. Artinya apa? Sedekah itu mampu menyelamatkan kita ketika sakaratul maut, mampu menyelamatkan kita di alam barzah, di alam kubur, mampu menyelamatkan kita di alam ba'as, di alam mahsyar, di alam mizan, di alam sirat, bahkan terhindar dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memperbanyak sedekah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka khutbah singkat kali ini, khatib mengajak pribadi, keluarga, dan kita semua agar senantiasa banyak berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi diikuti dengan dipastikan kita menjalin kuat kunci untuk bisa dikabulkan doa itu, yaitu 4 sad, yaitu solat harus kita lakukan,
selawat harus kita lakukan, dan silaturahmi harus kita lakukan, sedekah juga harus kita lakukan. Semoga kita diberi oleh Allah hidayah dan petunjuk, dapat melakukan 4 shot tadi, dan doa kita insya Allah akan Allah kabulkan. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi para malaikat, dan di sisi sesama manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfirhu innahu huwar ghafurur rahim.